Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TI 4808 kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul meningkatkan performansi sistem. Next. Sebelumnya perkenalkan, saya Ryan Decosa dengan NIM 1020124003556. Saya Aziza Rona Maharani Sentoso dengan NIM 10 20 12 400 415. Next. Dan saya Salsabila Zara Fauzi dengan NIM 102012401402. Oke, yang pertama ada definition dan difference dari ketiga bidang yang akan kita bahas. Nah, untuk pertama itu adalah definisi dari engineering sendiri. Nah, engineering sendiri adalah sebuah profesi yang menerapkan ilmu pengetahuan matematika dan ilmu alam untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien demi kesejahteraan umat manusia. Untuk yang teknik industri adalah sebuah bidang yang berfokus pada perancangan, peningkatan, dan instalasi sistem terintegrasi yang melibatkan manusia, material, informasi, peralatan, dan energi dengan menggunakan prinsip-prinsip teknik, matematika, dan ilmu sosial untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas. Teknik industri ini berfokus pada desain, peningkatan, dan instalasi sistem terintegrasi yang melibatkan manusia, material, informasi, peralatan, dan energi. Kalau untuk manajemen sendiri ini merupakan sebuah seni atau ilmu dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya baik itu manusia dan material untuk mencapai tujuan organisasi melalui kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang strategis. Nah, manajemen ini berkaitan dengan upaya mengatur sumber daya, baik itu mau manusia ataupun material untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah teknik logistik. Teknik logistik adalah sebuah disiplin teknik yang mengoptimalkan aliran material, barang, dan informasi dengan mengelola proses secara ilmiah seperti pembelian, transportasi, penyimpanan, dan distribusi. Teknik logistik berkaitan dengan pengelolaan ilmiah proses logistik seperti pembelian, transportasi, penyimpanan, distribusi, dan pergudangan. Teknik industri, identifikasi masalah. Nah, perusahaan menghadapi berbagai tantangan yang relevan seperti penumpukan limbah singkong di lokasi produksi, singkong yang tidak memenuhi standar masih diterima yang menyebabkan penumpukan limbah, penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar dalam proses penggorengan tidak efisien dan kontribusi pada tingginya biaya operasional yang juga berdampak pada lingkungan. Selain itu juga ada ketidakseimbangan antara kapasitas produksi harian yang menyebabkan penumpukan bahan baku yang membusuk dan tidak digunakan secara optimal. Nah, masalah sistem rantai pasok yang tidak terkoordinasi dengan baik dalam pengadaan bahan baku yang tidak teratur. Kemudian ada sebuah keputusan tentang pengelolaan limbah, keputusannya mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini alasannya mengapa penumpukan limbah singkong. Nah, kulit singkong yang tidak terkelola di lokasi produksi bertentangan etika tanggung jawab. Dengan mengelola limbah tersebut, manfaat bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau bahan kompos. Perusahaan dapat menunjukkan komitmen tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, kontrol kualitas bahan baku. Keputusannya mengimplementasikan sistem kontrol kualitas pada proses pemilihan singkong. Alasannya mengapa singkong yang tidak memenuhi standar pada proses masuk yang menyebabkan penumpukan limbah. Dengan adanya kontrol kualitas di awal, hanya singkong berkualitas yang dapat diolah sehingga mengurangi limbah yang menumpuk. Next. Ketiga, terdapat penggunaan energi. Keputusannya mengganti kayu bakar dengan bahan bakar alternatif yang lebih efisien seperti gas. Alasannya mengapa analisis biaya terhadap keuntungan jangka panjang itu menunjukkan bahwa bahan bakar gas lebih hemat dan ramah lingkungan dibanding kayu, yang juga bisa mengurangi emisi. Yang keempat, perencanaan produksi. Keputusannya merencanakan kapasitas produk harian dengan menyesuaikan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja. Alasannya mengapa kapasitas pengolahan 2,5 ton per hari tidak sebanding dengan pasokan bahan baku menumpuk dan berpotensi rusak. Nah, jadwal produksi dan pengadaan bahan baku yang sinkron dapat meningkatkan efisien. Yang terakhir, koordinasi dengan pemasok dan distributor. Keputusan meningkatkan koordinasi dengan pemasok dan distributor. Alasannya,
Sistem memasok ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan produksi harian untuk mengurangi penumpukan. Selain itu, distribusi ke 7 lokasi pemasaran dapat menggunakan perjanjian kontak volume tetap untuk meminimalkan biaya biaya logistik. Oke, lalu pada bidang manajemen sendiri, yang pertama itu identifikasi masalahnya, di mana si perusahaan ini menghadapi sejumlah masalah operasional yang mempengaruhi efisiensi dan keberlanjutan produksinya, seperti mulai dari pengelolaan limbah yang tidak efektif, terutama pada limbah yang singkong jelek dan kulit singkong, yang menyebabkan gangguan di area produksi dan menambah biaya operasional. Lalu ada juga ketidakseimbangan dalam pengolahan sumber daya manusia atau SDM-nya, khususnya antara pekerja tetap dan borongan. Nah, hal ini mengarah pada distribusi tugas yang tidak merata dan menurunnya kualitas kerja, yang mengakibatkan ketidakefisienan dan peningkatan biaya tenaga kerja. Selain itu, ada juga masalah ketidakseimbangan harga jual antara produk besar dan produk yang kecil. Nah, hal ini dapat mengancam margin keuntungan dan stabilitas finansial perusahaan. Lalu untuk analisis situasinya sendiri menggunakan analisis SWOT, di mana si perusahaan ini memiliki beberapa kekuatan seperti produk khas dan sistem produksi yang terstruktur. Namun, di balik itu, ketergantungan pada produk tunggal seperti keripik pedas menjadi kelemahan utama yang perlu diatasi. Lalu, pengolahan limbah yang lebih terorganisir dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan citra perusahaan sebagai entitas yang peduli lingkungan. Lalu, ketidakseimbangan antara pekerja tetap dan borongan juga tentunya harus diperbaiki melalui pelatihan dan rekrutmen pekerja tetap. Lalu, diverifikasi produk dan ekspansi pemasaran seperti ke toko retail atau pasar online, tentunya ini membuka peluang baru untuk pertumbuhan pasar itu sendiri. Sedangkan dalam hal ancaman datang dari persaingan ketat dan fluktuasi biaya bahan bakar yang pastinya memerlukan perencanaan logistik yang lebih matang daripada sekarang. Next. Lalu untuk solusi yang ditawarkan dari manajemen ini, yang pertama adalah keputusan manajerial yang perlu diambil mencakup pengembangan sistem pembuangan limbah yang lebih efisien dan pemanfaatan limbah untuk produk turunan seperti toko kompos atau pakan ternak yang pastinya dapat mengurangi biaya dan juga meningkatkan keberlanjutannya. Lalu ada pengolahan SDM yang harus difokuskan pada pelatihan pekerja borongan dan perekrutan pekerja tetap untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Sedangkan dalam hal logistik, analisis biaya manfaat harus dilakukan untuk mengevaluasi pengadaan kendaraan tambahan dan merancang rute distribusi yang lebih efisien. Gunanya adalah untuk mengurangi biaya bahan bakar serta meningkatkan ketepatan waktu pengiriman. Lalu strategi harga jual produk juga harus lebih diatur dengan lebih baik untuk menciptakan keseimbangan margin, keuntungan, dan memastikan stabilitas finansial. Lalu yang terakhir adalah identifikasi masalah pada logistik. Eh, Masalahnya adalah yang pertama ada pada distribusi dan biaya transportasi, di mana biaya bahan bakar bervariasi untuk setiap lokasi pemasaran. Dan yang kedua adalah alat transportasi hanya satu unit mobil box yang dapat membatasi efisiensi pengiriman. Lalu yang kedua ada di penyimpanan dan penjadwalan produksi, di mana kemampuan produksi maksimal 2,5 ton per hari, tetapi singkong yang dikirim mencapai 6 ton, sehingga potensi penyimpanan bahan baku menjadi masalah. Dan yang ketiga adalah pengemasan, di mana pengemasan dilakukan manual untuk kemasan besar yang dapat memengaruhi waktu pengerjaan dan tidak ada optimasi dalam pengerjaan pengemasan sehingga efisiensi kerja dapat terhambat. Lalu, solusi yang kami dapat adalah dengan mengatur ulang rute pengiriman. Dengan keputusan, gunakan rute pengiriman terbaik dengan bantuan teknologi untuk mencari jalan paling efisien. Alasannya adalah pemasaran lebih cepat. Yang kedua, ada kelola stok bahan baku dengan lebih baik. Dengan keputusan, pesan bahan baku sesuai kebutuhan harian atau gunakan metode perhitungan stok yang tepat. Alasannya adalah untuk mengurangi tumbukan bahan baku di tempat produksi, menghemat ruang, dan memastikan bahan selalu segar. Yang ketiga ada tambah ruang penyimpanan. Keputusannya dengan bangun atau sewa gudang tambahan untuk menyimpan produk sementara sebelum didistribusikan. Alasannya adalah untuk mengurangi penumpukan produk di tempat produksi dan membuat produksi distribusi lebih lancar. Lalu yang keempat adalah promosi dan harga lebih menarik. Keputusannya adalah dengan lakukan promosi untuk menarik lebih banyak pembeli, dan alasannya adalah untuk meningkatkan penjualan, terutama untuk kemasan besar untuk keuntungan. Lalu yang kelima, ada atur pekerja lebih efisien. Keputusannya adalah dengan bagi pekerjaan antara pekerja tetap dan pekerja borongan yang berdasarkan beban kerja.
dengan alasan agar teknik kerja digunakan secara efektif tanpa biaya yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah gunakan mesin otomatis. Keputusannya adalah dengan gunakan mesin untuk membantu membumbui dan mengemas keripik dengan alasan mempercepat pekerjaan, mengurangi kesalahan, dan membuat produk lebih efisien. Sekian presentasi dari kelompok 9.